Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qadri, guru SMK Negeri 2 Kolaka. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil PPL 1 Modul 2. Selamat menyaksikan. Ketua kelas silakan disiapkan. Sedia hormat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, apakah kelasnya sudah bersih? Coba ditengok di dalam lacinya, sampah-sampah yang ada dalam laci tolong dikeluarkan. Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama ya. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu apa ya? Lagu Indonesia Raya. Nah, anak sekalian, silakan berdiri, kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai, silakan duduk kembali. Sudah siap belajar? Sudah. Baik, guru akan mengabsen terlebih dahulu. Coba ditengok samping kiri kanannya, apakah ada teman yang tidak hadir, nak? Hadir semua? Hadir. Oh, alhamdulillah hadir semua. Baik, anak-anak sekalian, masih ingat pelajaran yang lalu? Masih. Alhamdulillah. Siapa yang tahu pelajaran apa? Angkat tangannya. Asnur, silahkan. Membaca Quran Surat Al-Maidah Surat ke-5 ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Bagus, betul sekali. Ada yang lain? Silakan, Nak, di belakang. Membaca Quran Surah At-Taubah Surat ke-9 ayat 105 tentang kerja. Alhamdulillah, bagus. Siapa lagi yang lain? Silakan. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Maidah Surah ke-5 ayat 46 dan 48 dan 41. Surat At-Taubah Surah ke-9 ayat 105. Ya, bagus. Alhamdulillah. Siapa lagi yang lain? Di belakang coba. Ya, silakan. Mengartikan perkata Quran Surah Al-Maidah Surah ke-5 ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105. Alhamdulillah. Baik, jangan kecewa bagi yang guru tunjuk. Alhamdulillah kalian semua luar biasa karena kalian masih mengingat pelajaran yang lalu. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari masih pada judul materi yang sama, yaitu bab 1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, namun dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Nah, anakku bisa melihat tujuan pembelajaran pada papan tulis. Yang pertama yaitu melalui metode random text, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan menghafal Quran Surah Al-Maidah Surah ke-5 ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105 tentang etos kerja dengan fasih dan lancar. Nah, anak-anakku masih ingat ya tugas di rumah? Yaitu menghafal. Nah, sebentar kita akan buktikan apakah kalian bisa menghafal dengan baik dan benar dengan metode random text. Nah, yang kedua, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa Islam memerintahkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dua tujuan pembelajaran yang akan kita tuntaskan pada hari ini. Baik anak sekalian, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan manfaat itu? Siapa yang tahu? Manfaat adalah, silahkan Mas Said. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat adalah guna atau faedah, laba atau untung. Manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu peranata. Oh ya, bagus, betul sekali. Ada yang lain? Ada yang bisa mengartikan manfaat secara sederhana? Apa yang dimaksud dengan manfaat? Ya, silahkan Nak Asnur. Pengertian dan manfaat adalah guna atau faedah, laba atau keuntungan. Ya, bagus. Semua benar ya. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya, Nak. Jadi, istilah yang sederhana dan manfaat itu adalah guna atau kegunaan atau faedah ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dari perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak sekalian, Ibu Guru akan membagi kelompok menjadi 4 ya untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini.
Baik, adapun ketua-ketua kelompok, Ibu Guru akan membagikan. Kelompok 1 akan diketuai oleh Nah Said, ya. Terus kelompok 2 akan diketuai oleh Nah Asnur. Kelompok 3 akan diketuai oleh Nah Desvita Nova. Mana Desvita Nova? Kelompok 4 akan diketuai oleh Nah Astrid. Mana Astrid? Ya, baik. Jadi itulah tadi ketua-ketua kelompok. Sebentar kalian akan berkumpul bersama dengan teman-teman kelompoknya, ya. Nah, adapun tugasnya, silakan untuk kelompok 1. Nah, silakan semua anak-anakku melihat pada papan tulis tugas dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 tugasnya adalah menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk kelompok 1 Nah Said. Oke. Tugas kelompok 2 menganalisis manfaat dari penerapan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah Asnur, ya. Tuh. Tugasnya bersama teman kelompoknya. Kelompok 3 Nah Deswita memberikan contoh penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Deswita dan kawan-kawan. Tugas kelompok 4 Nasrid, ya, dan kawan-kawan memberikan contoh penerapan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya bisa dipahami, ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya, ya. Silakan semua anak sekalian membentuk kelompok, mencari teman kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana. Silakan bergeser. Baik, kelompoknya semua sudah terbagi, ya. Angkat tangan kelompok 1. Ya, baik. Kelompok 2. Baik, kelompok 3. Baik, kelompok 4. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, kalian akan mengisi tugas di atas pada lembar kerja peserta didik yang Ibu Guru sudah siapkan. Nah, Ibu Guru akan mengikat untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, baik, silakan anakku semua mengisi LKPD-nya berdasarkan tugas masing-masing kelompok. Ibu Guru memberikan waktu sebanyak 15 menit, lalu kita akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, silakan bekerja. Buku kagetnya dibuka, nah, buku kagetnya dibuka. Masih pada materi yang sama. Baik, 15 menit telah berlalu. Apakah tugasnya sudah selesai, nak? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Semangat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan memulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2, silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis manfaat dari penerapan perilaku etos kerja
dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, silakan kelompok 3 nak perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul memberikan contoh penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca bismillah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, silakan kelompok mana perwakilan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul memberikan contoh penerapan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat skala prioritas dan semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk baik anak sekalian, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi di kelompoknya masing-masing. Nah, anak sekalian, sekarang kita akan melanjutkan dengan tugas yang kedua untuk tugas kelompok, yaitu bisa kalian lihat pada papan tulis. Nah, kelompok pertama akan berlomba dengan kelompok 2 untuk menyusun Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 dengan metode random text. Jadi, ibu guru sudah menyiapkan potongan surah, ya, potongan dari surah Al-Maidah ayat 48. Nah, sebentar kalian akan berlomba untuk menyusunnya di papan tulis. Nah, dari situ ibu guru bisa tahu apakah kalian sudah menghafal dengan baik Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah Taubah ayat 105. Mana kelompok 1, kelompok 2, ya? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2. Silakan untuk tampil ke depan. Perwakilan ke depan sini, ya. Anda tidak berdiri semua. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 berdiri. Ya, berdiri. Satu orang temannya yang lari ke depan untuk menyusun, ya. Satu orang temannya yang lari ke depan untuk menyusun. Silakan menyusun bersama-sama di sini, ya. Menyusun bersama-sama di kelompoknya, ya. Menyusun bersama-sama di kelompoknya. Nah, lalu sebentar satu orang yang maju ke depan untuk menyusun sesuai urutan surah ayatnya, ya. Sesuai urutan potongan ayat itu, nah. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, siap. 1, 2, 3. Oke, satu orang saja yang tampil ke depan, satu orang yang tampil ke depan. Yang lain silakan menunggu di bawah. Yang lain silakan menyusun di bawah. Cepat. Ayo. Oke. Cepat. Oke. Untuk kesempatan dengan kelompok 2, mari kita lihat bersama-sama kebenaran dari surah Al-Maidah ayat 48 ini.
Oke, kelompok 2 benar. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 juga benar untuk penyusunan ayatnya. Silakan dulu kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Yang menang antara kelompok 1 dan kelompok 2 adalah kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Kita beri aplaus semuanya lagi. Oke. Baik, selanjutnya kita beralih ke kelompok 3 dan 4 untuk menyusun Quran Surat Taubah surat 9 ayat 105. Baik, Ibu Guru akan membagi potongan-potongan ayat ini kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4 itu mengatur. Nah, sebentar Ibu Guru akan menghitung, kalian akan berlomba menyusun di papan tulis. Oke? Sudah siap? Oke, Ibu Guru akan menghitung, lalu kalian akan berlomba lari ke depan untuk menyusun ayat tersebut. Oke, 1, 2, 3, mulai. 1. Oke, silakan. Sudah? Oke, untuk kecepatan yang benar adalah kelompok 4. Nah, untuk kecepatan yang benar kelompok 4, mari kita lihat bersama-sama kecepatan dalam menyusun ayat. Oke, kelompok 4 betul. Kelompok 3. Oke, alhamdulillah semuanya betul. Beri aplaus untuk semua kelompok. Silakan kembali ya sekalian. Nah, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan kembali. Nah, pertandingan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 dimenangkan oleh kelompok 4. Kita beri aplaus sekali lagi. Nah, jadi semua tetap semangat ya. Alhamdulillah semua sudah hafal dengan baik dan benar Quran Surah At-Taubah surat 9 ayat 105. Nah, untuk hadiahnya Ibu Guru akan memberikan tontonan video. Baik anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan menonton video animasi saling kerjasama. Silakan disimak baik-baik. Lalu sebentar silakan dipetik hikmah yang kalian dapatkan dari tontonan tersebut.
Baik, anak sekalian, kira-kira hikmah apa yang dapat kalian petik dari tontonan tersebut? Siapa yang bisa? Coba Anda, silakan. Hikmah dari video yang saya dapat adalah janganlah melakukan suatu hal tanpa melihat orang-orang di sekitar kita, karena pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Oke, ya betul. Ada yang lain? Oke, silakan. Hikmah yang saya dapatkan dari makna video tersebut yaitu kita harus saling tolong menolong dan bekerja sama satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakan. Semakin kita bekerja sama membuat segala macam pekerjaan lebih mudah diselesaikan dan diatasi. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Sama? Sama ya? Jadi setelah kita nonton video tersebut, pentingnya untuk saling bekerja sama. Terima kasih atas jawabannya ya. Baik anak sekalian, kita sudah melewati, kita sudah menyelesaikan materi kita untuk hari ini. Adapun kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk menempuh jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 105 berisi perintah untuk bekerja keras atau etos kerja. Sedangkan Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 berisi tentang ajakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul sekali. Nah, anak sekalian, itulah kesimpulan kita pada materi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang dengan tujuan pembelajaran ada di papan tulis melalui model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 dan Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 105 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya ini yang kita pelajari ya nak. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian anakku semua. Tolong ketua kelas bantu ibu guru untuk memimpin doa dan menyiapkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanallah. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.